Aduh anjing, ngos-ngosan nih gua bangsat. Ini karena gendut nih, gue mulai merasa gendut. Berat gue sekarang 103 kilo bro. 105 sorry. Dan udah mulai ngos-ngosan, gak fit banget nih badan gue. Udah mulai gak nyaman naik motor. Dan gue baru sadar ya, gara-gara habis berenang, terus difoto, gue baru sadar ternyata orang makin gendut, belahan pantatnya makin tinggi ya. Gue liat foto gue dari belakang, kok belahan pantat gue udah di punggung nih. Ini kalau gue buka naik, ini di sini nih, di sini nih. Kalau duduk juga sekarang udah bajunya mesti agak panjang, mesti turun-turunin karena belahan pantatnya makin naik. Anjing ini kalau yang berat gue 105, belahan pantat udah di punggung. Kalau yang 140 gimana ya? Kayaknya resleting dah itu dah. Dibuka orang lagi gitu kayaknya. Gue udah makin gendut dah. Parah. Terus kenapa ya? Kenapa kalau misalkan pantat kelihatan tuh selalu bilang ih celengan. Bar celengannya kelihatan. Gue langsung pulang ke rumah, kok bisa sih? Padahal di rumah lo celengan gue lo. Nggak masuk akal aja gitu, kok belahan pantat dibilang celengan. Mirip juga enggak. Gue nggak pernah lihat ada orang beneran nabung di pantat. Nabung buat beli motor, set masukin ke pantatnya sendiri gitu. Nggak pernah lihat gue. Gue mulai nggak nyaman naik motor, mulai nggak nyaman. Motor gue kan chopper tuh kan joknya kecil ya, jadi udah mulai agak gampang kesemutan. Dan karena pantat makin gendut makin lebar, jok sempit tuh kayak nyelip di sela-selanya gitu, tau gak sih? Iya, mulai kayak gitu. Gue dulu punya sepupu, beratnya 130 kiloan. Yang ya memang agak gede, yang pahanya juga gede banget. Dan ini bukan menyalahkan merek motor tertentu ya, tapi kenapa dia belinya Satria F gitu? Kenapa sepupu gua beli Satria F? Buat yang nggak tahu, Satria F itu kan ramping sekali ya, kecil, ramping, dan sepupu gua tuh 100 gituan lah, yang gede banget. Jadi kalau gua waktu itu pernah naik motor di belakang dia, ngikutin dia pulang, itu jok motor tuh kayak beneran di sela-sela pantatnya gitu, tau gak sih? Kayak kolor nyelip. Naik motor gelisah banget pas itu. Set gitu kayak. Ada polisi dur, set berdiri, tahu-tahu motornya mana ya? Ngikut motornya gitu. Aneh banget. Gue mulai nggak nyaman naik motor chopper gue. Jadi gue ngerasa bahwa gue harus naik motor yang lebih gede. Karena menurut gue ya orang gendut jangan naik motor kecil lah. Jangan, kasihan motornya. Ini cerita beneran terjadi, gue tidak mengada-ngada. Jangan diserang sama pasal body shaming itu, karena gue sendiri sudah mulai menggendut. Gue pernah boncengin sepupu gue itu dari Cempaka Putih ke rumahnya di Kalimalang. Kalau ditarik pakai Google Map, jaraknya itu 18 kilo, ya 18 kiloan. Waktu itu motor gue masih motor bebek. Dan berat gue waktu itu masih 60 memang. Tapi kalau kita jumlahkan udah hampir 200 kilo. Dan motor Supra gue itu, Supra aja. Fit enggak, X enggak gitu. Supra doang gitu, Supra, tahu kan Honda Supra. Itu motor udah gak kerawat banget motor gue. Parah. Kondisinya parah, pelan banget tuh motor, geter di mana-mana. Motor yang kalau digas, makin tinggi gasnya dibuka, getarannya makin kencang, spionnya muter sendiri. Kuncinya juga harus dicantelin ke spion, kalau nggak lepas. Gitu. Yang klaksonnya juga makin digas gede baru bunyi. Kalau nggak cuman gitu. Waktu boncengin dia pulang dari Cempaka Putih ke Kalimalang itu, motor gue itu pindah giginya cepet banget. Asli. Kalau kita tahu naik motor biasa nih gigi 1, gigi 4 udah napasnya panjang. Waktu gue nganterin dia pulang, dari 1 ke 4 cepet.
Udah tuh, manteng di gigi 4 tuh. 60 aja. Digas makin gede, nahan. Kayak anak kecil mau nangis tau gak lo? Ngeden parah anjing, gila lu itu dari Cempaka Putih ke Kalimalang kan motor gua bebek ya. Dari Kalimalang pulang ke rumah gua di Bekasi di Harapan Indah. Jadi metik tuh motor gua. Giginya habis kegerus.